Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Nah, pemirsa, mengapa kebakaran di permukiman padat hingga jatuh korban nyawa terus terulang di ibu kota? Lalu apa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan selama ini? Kita akan tanyakan langsung dengan Bapak Satriadi Gunawan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Satriadi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Satriadi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pak Satriadi, kita mengangkat kemarin kasus kebakaran yang ada di Tambora. Kebakaran ini bukan hanya sekali, sebelum-sebelumnya sudah ada rentetan kebakaran yang terjadi di Tambora dan juga di pemukiman padat penduduk lainnya. Dan ini kemudian harus mendapatkan penanganan serius harusnya. Apa yang menjadi kesulitan untuk bisa menangani kebakaran di kawasan pemukiman padat penduduk di Jakarta sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang fenomena yang agak menarik ini di saat-saat ini banyak terjadi kebakaran karena memang 2 tahun sebelumnya kita melaksanakan di saat pandemi tidak melaksanakan aktivitas. Nah, kemudian kembali ke normal, memang ini banyak pengaruh terhadap peralatan kelistrikan, terutama di bangunan umum perdagangan dan terutama di pemukiman juga aktivitasnya sudah mulai. Nah, itu juga bisa menyebabkan banyak terjadi kebakaran karena memang hampir 70% penyebab kebakaran itu dari konslet listrik gitu. Ya. Nah, kemudian kejadian kebakaran yang terjadi di tepatnya di Rendang ya, daerah itu yang terjadi kemarin yang ada korban 5 orang. Itu memang kejadiannya sekitar jam 4.51, kejadiannya itu sekitar dini hari. Nah, kemudian pada saat itu memang kondisinya sudah terbakar 4 bangunan. Jadi sumber api itu memang ada di tempat yang tempat tinggal di mana korban. Ada 5 orang yang korban di rumah tersebut. Dan memang kondisi tempat tinggalnya itu di bawah itu ada aktivitas bengkel. Ada aktivitas bengkel. Nah, kemudian di lantai ada 2 lantai, kemudian lantainya dengan kayu bukan dengan beton gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa dan kemudian aksesnya juga nih, akses keluarnya mereka itu sangat tertutup gitu pintunya karena kondisi pada kita ini memang kunci dalam keadaan terkunci gitu. Baik, jadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa dalam kasus kebakaran Tambora ini adalah juga akses keluar atau evakuasi yang sulit begitu di pemukiman padat penduduk. Nah, tapi kalau kita lihat tadi juga Pak Satriadi sudah bahas bahwa banyak 70% dari kasus-kasus kebakaran di permukiman padat penduduk adalah karena konsleting listrik. Apa upaya untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya kebakaran di permukiman padat penduduk? Ya, jadi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, dalam penggunaan kelistrikan, terutama peralatan-peralatan kelistrikan yang diinstalasi yang digunakan di pemukiman di rumah itu, memang harus diyakinkan memiliki standar yang memang memenuhi persyaratan. Jangan tergiur dengan barang yang murah, tapi ternyata itu justru menjadi penyebab kebakaran. Kemudian penggunaannya juga, Mbak, jangan sampai penggunaannya itu beban yang berlebihan. Contoh misalkan satu colokan bisa berapa yang digunakan lah. Nah, itu juga menjadi pemicu juga kaitan dengan kebakaran. Jadi memang kondisinya memang di DKI Jakarta ya, dari segi kebakaran itu banyak, frekuensi kebakaran banyak karena akibat konslet listrik. Baik. Terima kasih Pak Satriadi atas konfirmasinya. Ini menjadi pelajaran juga untuk bagi masyarakat. Salah satu contoh kecilnya untuk bisa mengantisipasi kebakaran adalah jangan melakukan banyak tumpukan colokan di dalam rumah yang ini kemudian bisa berpotensi terjadi korsleting listrik yang selama ini biasa kerap terjadi dalam kasus-kasus kebakaran di DKI Jakarta. Sekali lagi, terima kasih Pak Satriadi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.